Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk materi kami di mata kuliah Sejarah Filsafat Matematika dengan judul Matematika Arab. Berikut adalah anggota kelompok kami. Ya, perkenalkan nama saya Adian dengan NIM 231011821050. Nama saya Gaida Amira Fauzia dengan NIM 23101118220007. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahman dengan NIM 23101182101015. Nama saya Muhammad Fatul Zaki dengan NIM 23101118310014. Lalu untuk dosen pengampu, yang pertama ada Profesor Dr. Haji Sutarto Hadi MSI MSc, yang kedua ada Dr. Haji Karim MSI, yang ketiga ada Muhammad Zainul Arifin MPD. Nah, apa sih di video ini yang bakal kami bahas? Yang pertama adalah bagaimana sejarah muncul dan berkembangnya matematika pada masa peradaban Arab atau Islam. Lalu yang kedua, apa saja konsep utama dan temuan penting dalam matematika Arab. Lalu yang ketiga adalah bagaimana pengaruh perkembangan matematika Arab terhadap kemajuan ilmu pengetahuan di dunia. Untuk lebih lanjutnya bakal dijelaskan oleh rekan saya. Nah, baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sejarah muncul dan perkembangannya. Jadi matematika Arab itu berkembang pesat pada masa kekhalifahan Al-Abbasiyah pada abad ke-8 sampai 13 Masehi. Nah, terutama di bawah khalifah dari Al-Mansur, Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun. Jadi pusat ilmu pengetahuan Baitul Hikmah di Baghdad itu menjadi tempat penerjemahan karya-karya dari Yunani, Persia, dan India ke bahasa Arab. Nah, jadi bahasa Arab ini tidak hanya meneruskan, tapi juga mengembangkan ilmu tersebut dengan memadukan aritmatika India dan geometri Yunani. Nah, dari sinilah lahir cara berpikir ilmiah yang rasional dan teratur. Tokoh-tokohnya seperti yang di bawah ini, seperti Al-Khawarizmi, Al-Batani, Omar Khayyam, Thabit Ibn Qurra. Jadi dari tokoh-tokoh ini mereka itu mengembangkan aljabar, trigonometri, geometri, dan geometri, yang dimana menjadikan masa ini dikenal sebagai masa permasalahan matematika Islam. Selanjutnya itu ada konsep utama dan temuan penting. Nah, jadi konsep utama dan temuan pentingnya itu ada dua. Yang pertama itu aritmatika dan sistem bilangan, yang dimana bangsa Arab mengadopsi sistem angka dari India dan menggunakannya menjadi sistem bilangan Hindu Arab yang digunakan hingga saat ini. Melalui karya Al-Khawarizmi, sistem ini tersebar ke Eropa dan menggantikan angka Romawi yang kurang efisien. Yang selanjutnya itu ada aljabar, yang dimana aljabar ini awalnya disusun secara sistematis tanpa menggunakan simbol matematika seperti tambah atau sama dengan. Nah, menariknya, tujuan awal penulisan buku ini bukan teori semata, melainkan untuk memecahkan persoalan praktis seperti pembagian warisan, zakat, dan perdagangan, sehingga menunjukkan peran sosial matematika dalam kehidupan masyarakat Arab. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, selanjutnya adalah konsep utama dan temuan penting. Yang pertama adalah algoritma. Nah, istilah ini digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah logis dan teratur dalam penyelesaian masalah matematis. Konsep yang kini menjadi dasar bagi pemrograman komputer dan teknologi digital modern, dan menunjukkan bahwa cara berpikir ilmuwan Arab tidak hanya mempengaruhi ilmu hitung, tetapi juga membentuk fondasi logika komputasi dunia modern. Yang kedua itu ada trigonometri. Nah, ilmuwan Arab di sini berperan besar dalam menyusun tabel, sinus, kosinus, dan tangen yang kita ketahui.
dengan ketelitian tinggi untuk keperluan astronomi. Nah, menentukan arah kiblat juga termasuk dalam ilmu di sini. Waktu sholat dan posisi-posisi benda langit mencerminkan perpaduan antara ilmu dan nilai spiritual dalam peradaban Islam. Selanjutnya, di sini ada pengaruh matematika Arab terhadap ilmu pengetahuan dunia. Nah, matematika Arab memberi pengaruh besar terhadap kebangkitan ilmu pengetahuan di Eropa melalui penerjemahan karya-karya ilmuwan muslim ke bahasa Latin yang pengetahuan ini menyebar ke Spanyol, Italia, dan ke seluruh Eropa. Salah satu tokoh seperti Fibonacci mempelajari karya Al-Khwarizmi dan memperkenalkan angka Hindu Arab melalui bukunya Liber Abaci pada tahun 1202 Masehi. Sistem bilangan ini menggantikan angka Romawi yang kurang efisien. Nah, konsep aljabar, algoritma, dan trigonometri dari ilmuwan Arab menjadi dasar bagi perkembangan fisika, astronomi, teknik, hingga ilmu komputer modern. Lebih dari itu, cara berpikir logis, rasional, dan sistematis yang dikembangkan dalam peradaban Islam menjadi fondasi bagi metode ilmiah yang digunakan hingga sekarang. Dengan demikian, matematika Arab berperan sebagai jembatan antara dunia kuno dan dunia modern, membuka jalan bagi lahirnya Renaissance di Eropa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Matematika Arab menjadi tonggak penting dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Para ilmuwan Muslim berhasil menggabungkan warisan ilmu dari India dan Yunani, lalu mengembangkannya menjadi sistem matematika yang logis, terstruktur, dan aplikatif. Pengaruhnya meluas ke Eropa melalui penerjemahan karya-karya Arab, memicu lahirnya Renaissance dan membentuk cara berpikir ilmiah modern. Dengan demikian, matematika Arab berperan sebagai penghubung antara timur dan barat serta fondasi bagi kemajuan sains dunia. Nah, jadi beberapa hal-hal tadi yang kami jelaskan melalui infografis yang bergambar dan bergerak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.